Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan guru. Selamat datang di Johri Indonesia Channel. Kali ini kita akan membahas soal kompetensi pedagogik P3K. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah rekan-rekan guru, kita mulai dari soal nomor 1, kompetensi pedagogik P3K. Sesuai dengan standar proses pendidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam pembelajaran adalah dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru adalah, karena prinsipnya di sini dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan induktif teman-teman ya, yaitu opsi yang B. Karena pada dasarnya pendekatan pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat ilmiah dan sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Pendekatan pembelajaran ini dirancang berdasarkan teori konstruktivisme dalam belajar. Hal ini sesuai dengan prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu yang merupakan prinsip dari pendekatan atau prinsip teori belajar konstruktivisme. Sehingga benar sekali pilihan yang tepat adalah opsi yang B teman-teman, yaitu pendekatan pembelajaran induktif. Kita lanjut ke soal nomor 2 rekan-rekan guru. Dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran adalah, yang ditanyakan di sini adalah teori belajar teman-teman. Kita lihat pilihan yang A, behaviorisme, bukan teman-teman, karena ini sesuai dengan prinsip perubahan tingkah laku yang didasarkan pada stimulus dan respon. Kemudian positivisme juga bukan teman-teman, karena positivisme itu adalah konsep pembelajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Kemudian pilihan yang C, konstruktivisme teman-teman. Inilah teori belajar yang paling tepat sesuai dengan konsep atau prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman. Sementara pilihan yang D, Gestalt, adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui perorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Jadi jelas bukan teman-teman ya. Kemudian pilihan yang E, stimulus dan respon, ini sama dengan behaviorisme teman-teman. Sehingga yang paling tepat di sini adalah konstruktivisme. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar, bersifat interdisipliner. Ini kata kuncinya. Sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkannya diperlukan multi-skill. Sesuai dengan kurikulum 2013, materi pembelajaran mencakup berbagai konsep secara komprehensif. Seyogyanya penyajian diorganisasikan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan. Di sini ada pendekatan parsial, yaitu pendekatan yang sifatnya sebagian teman-teman, yaitu separuh. Jadi pilihan yang A kurang tepat. Kemudian di sini disiplin. Disiplin ini sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Kemudian pilihan yang C, terpadu. Inilah yang sesuai teman-teman, yaitu
menggunakan prinsip dan pendekatan terpadu. Karena di sini bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari dan memecahkannya diperlukan multi skill. Sehingga opsi yang paling sesuai adalah opsi yang C, teman-teman. Sedangkan opsi yang D dan E ini tidak termasuk, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Kita lanjut ke soal yang keempat. Berikut ini merupakan contoh alat atau media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kecuali yang tidak termasuk dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, teman-teman. Di sini yang ditanyakan media atau alatnya. Pilihan yang A, video pembelajaran, ini termasuk, teman-teman. Kemudian pilihan yang B, film dokumenter, juga termasuk. Kita lihat pilihan yang D, closed circuit television, ini juga termasuk, teman-teman, pembelajaran atau alat atau media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian pilihan yang E, computer assisted instruction, juga termasuk. Sehingga yang tidak termasuk di sini adalah mikroskop optik atau pilihan yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah, kita lihat pilihan yang A, merumuskan kompetensi hasil belajar. Ini bukan langkah awal, teman-teman. Kemudian pilihan yang B, merumuskan indikator hasil belajar. Ini juga tidak termasuk dalam langkah awal pengembangan atau pemanfaatan teknologi. Kemudian pilihan yang C, merumuskan materi pelajaran secara terinci. Ini juga tidak termasuk. Kemudian pilihan yang E, menulis naskah media pembelajaran. Ini juga tidak termasuk. Jadi yang paling sesuai dengan langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah pilihan yang D, teman-teman, yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kita lanjut ke soal yang ke-6, teman-teman. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada esensinya berisikan tentang pilihan yang A, standar kompetensi lulusan atau SKL, pilihan yang B, standar kompetensi dan kompetensi dasar, pilihan yang C, kompetensi inti dan kompetensi dasar, pilihan yang D, standar proses pendidikan, dan pilihan yang E, standar penilaian pendidikan. Nah, ada 5 Permendikbud tahun 2016 yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 sebagai pengganti Permendikbud tahun 2013. Nah, di sini Permendikbud nomor 20 tahun 2016 mengenai standar kompetensi lulusan. Sehingga pilihan yang paling sesuai di sini adalah pilihan yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Berikut ini merupakan kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, perlu kita ingat bahwa Permendikbud nomor 20 ini berisi tentang standar kompetensi lulusan, teman-teman. Sedangkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini, kita lihat di sini berisi mengenai standar proses. Sehingga kita lihat pilihannya di sini. Pilihan yang A, standar penilaian diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ini juga bukan, teman-teman ya. Pilihan yang B, standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Pilihan yang B inilah yang sesuai. Pilihan B inilah yang sesuai, yang merupakan kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sedangkan pilihan yang C, D, dan E ini kurang tepat, teman-teman. Karena pilihan yang C ini, standar penilaian ini merupakan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Itu standar penilaian, sedangkan standar proses ini merupakan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah,
apalagi pilihan yang D ini kompetensi inti dan kompetensi dasar dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan. Ini tidak termasuk. Kemudian pilihan yang E, standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi lulusan. Jadi sudah jelas di sini standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi dalam sistem pembelajaran, kecuali pilihan yang A, pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. Ini sudah termasuk. Kemudian pilihan yang B, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Ini juga termasuk fungsi indikator pencapaian kompetensi. Kemudian pilihan yang C, pedoman dalam merancang penilaian. Ini juga sudah termasuk. Kemudian pilihan yang D, pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. Ini tidak termasuk teman-teman ya. Kemudian pilihan yang E, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Ini juga termasuk dalam fungsi indikator. Sehingga yang tidak termasuk fungsi indikator pencapaian kompetensi adalah pilihan yang D teman-teman, yaitu pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. Kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Berikut ini merupakan hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran yang mencakup kompetensi, materi, proses atau kegiatan, media, dan penilaian. Kecuali di sini teman-teman. Kita lihat pilihan yang A. Materi pembelajaran dirancang sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. Ini sudah tepat. Kemudian pilihan yang B, kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran. Ini juga sudah sesuai. Pilihan yang C, penilaian disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Ini juga sudah sesuai teman-teman. Pilihan yang D, media pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. Ini juga sudah sesuai. Sehingga yang kecuali di sini adalah pilihan yang E teman-teman, yaitu rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Kita lanjut ke soal yang ke-10 teman-teman. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran diharuskan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini harus tertulis pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik kecuali. Nah, perlu kita ketahui bahwa sintak dari pendekatan saintifik ini meliputi mengamati, menanya, mencoba atau mengeksplorasi, mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan teman-teman, atau mempresentasikan. Di sini pilihan yang A ada mengamati, ini sudah tepat. Kemudian pilihan yang B mengumpulkan informasi juga sudah sesuai. Kemudian pilihan yang C mengasosiasi juga sudah tepat. Kemudian pilihan yang D mengkomunikasikan juga sudah sesuai. Dan yang tidak termasuk di sini adalah mengevaluasi, bukan termasuk tahapan dalam pendekatan saintifik. Baiklah rekan-rekan guru, sebelum kita lanjut ke soal nomor 11, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjut ke soal yang 11 teman-teman. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan media pembelajaran, kecuali. Perlu kita ketahui, ada 10 faktor yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, teman-teman. Yang pertama, faktor tujuan, teman-teman. Kemudian yang kedua, faktor efektivitas. Yang ketiga, faktor kemampuan guru dan siswa.
Yang keempat, faktor fleksibilitas. Kemudian yang kelima, faktor kesediaan media. Yang keenam, faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya. Yang ketujuh, faktor kualitas dan teknik. Kedelapan, objektivitas. 9, program pengajaran. Dan yang terakhir, sasaran program. Kita lihat pilihan yang A, tingkat kesulitan materi pelajaran. Ini termasuk teman-teman. Kemudian kita lihat pilihan yang C dulu, tingkat usia dan kematangan siswa. Ini juga termasuk teman-teman. Kemudian pilihan yang D, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ini juga sangat termasuk dalam pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Kemudian pilihan yang E, ketersediaan media dan biaya. Ini juga sangat perlu diperhatikan. Sehingga ya tidak termasuk di sini dalam faktor memilih atau menentukan media pembelajaran adalah opsi yang B teman-teman, yaitu sistem penilaian yang digunakan. Kita lanjut ke soal yang ke-12 teman-teman. Salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL atau Problem Based Learning. Dasar pertimbangan diterapkannya PBL adalah, perlu kita ketahui bahwa Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Masalah yang digunakan dalam PBL itu adalah masalah dunia nyata. Kita lihat pilihan yang A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh. Kita lihat dulu pilihan yang B, menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Gap ini sendiri artinya kesenjangan ya. Kemudian pilihan yang C, guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. Pilihan yang C ini tidak tepat teman-teman. Karena bagaimanapun juga guru harus memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam belajar. Kemudian pilihan yang D, mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. Ini juga tidak tepat. Kemudian pilihan yang E, pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Sesuai dengan definisi dari Problem Based Learning sendiri, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Pilihan yang tepat adalah opsi yang B teman-teman, yaitu menjembatani kesenjangan antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Karena ini sesuai dengan masalah dunia nyata. Jadi pilihan yang tepat adalah opsi yang B teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13 teman-teman. Ini terkait dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk menghubungkan materi pembelajaran IPS dengan pengembangan karakter adalah, berarti ini adalah upaya guru dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan pengembangan karakter. Kita lihat pilihan yang A, gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi. Ini kurang tepat teman-teman. Kemudian pilihan yang B, guru harus banyak bercerita tentang materi pembelajaran. Ini juga kurang tepat.
Kemudian pilihan yang C, cantumkan aspek karakter dalam kompetensi dasar. Bisa jadi teman-teman yang ini. Kemudian pilihan yang D, kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. Kemudian pilihan yang E, kembangkan sistem penilaian untuk memantau karakter. Ini juga tidak termasuk teman-teman. Namun yang paling tepat di sini adalah opsi yang D teman-teman, yaitu kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. Sehingga opsi yang tepat adalah pilihan yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut kecuali ini terkait dengan penilaian keterampilan teman-teman. Pilihan yang A, simulasi atau demonstrasi, ini sudah tepat. Pilihan yang B, presentasi tugas, ini juga sudah tepat. Membuat portofolio tugas, sudah tepat juga. Kemudian pilihan yang D, mengerjakan soal di depan kelas, ini juga sudah termasuk. Nah, yang tidak termasuk di sini adalah merangkum materi pelajaran. Ini tidak terkait dengan penilaian keterampilan. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 15. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal atau internal assessment. Sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal atau external assessment. Pertanyaannya di sini, berikut ini merupakan persyaratan kisi-kisi yang harus dibuat guru, kecuali kita lihat pilihan yang A, menggunakan format yang ditentukan oleh pihak sekolah. Ini tidak termasuk teman-teman. Tidak termasuk syarat kisi-kisi. Jadi pilihan A ini sudah tepat teman-teman ya. Kemudian pilihan yang B, dapat dijadikan pedoman dalam menulis soal. Ini sudah sesuai dengan syarat kisi-kisi. Kemudian yang C, membuat komponen materi dan kemampuan yang akan diukur. Ini juga sudah sesuai. Pilihan yang D, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Ini juga sudah. Kemudian yang E, mewakili materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Ini juga sudah sesuai. Sehingga yang merupakan persyaratan kisi-kisi yang harus dibuat guru, yang kecualinya adalah opsi yang A teman-teman, menggunakan format yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kita lanjut ke soal nomor 16. Berikut ini merupakan manfaat penilaian formatif dalam pembelajaran, kecuali di sini teman-teman. Manfaat hasil penilaian formatif. Penilaian formatif sendiri adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang kecuali. Pilihan yang A, merancang program remedial, ini juga sudah tepat. Pilihan yang B, merancang program pengayaan, juga termasuk teman-teman. Pilihan yang C, perbaikan proses pembelajaran, ini juga sudah termasuk. Dan pilihan yang E kita lihat, merancang perbaikan pembelajaran, ini juga sudah termasuk. Nah, yang tidak termasuk di sini adalah mengisi nilai dalam rapor. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal yang ke-17, teman-teman. Berikut ini merupakan peranan teknologi informasi dalam pembelajaran, kecuali. Nah, pilihan yang A, alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Kemudian pilihan yang B, pendistribusi materi pembelajaran. Ini juga sudah sesuai. Kemudian yang C, penilai pembelajaran. Kemudian yang D, media kolaborasi pembelajaran. Ini juga sudah sesuai. Sehingga yang tidak termasuk peranan teknologi informasi dalam pembelajaran adalah pilihan yang E, teman-teman, yaitu pelaksana pembelajaran.
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Dewasa ini pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning, pembelajaran berbasis internet. Apabila guru menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai, ini yang ditanyakan, alat produksi, jelas bukan teman-teman ya. Kemudian yang B, pendistribusi materi pembelajaran. Karena di sini kata kuncinya adalah blended learning. Kemudian pilihan yang C, penilai pembelajaran. Ini juga bukan. Kemudian pilihan yang E, pelaksana pembelajaran. Ini jelas juga tidak termasuk. Jadi yang sesuai di sini adalah media kolaborasi pembelajaran. Karena peranan guru tidak bisa dihilangkan atau digantikan oleh teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi itu hanya sebagai pelengkap dalam pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 19. Memahami bagaimana perbedaan budaya sangat penting dan mempengaruhi praktik komunikasi. Mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya, salah satu syarat terjadinya komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya. Guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Maksud pernyataan ini adalah, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan empati itu. Empati merupakan kekuatan untuk mengerti pikiran dan perasaan orang lain. Empati ini sebagai cara yang pokok ke arah pemahaman dari orang lain. Pembelajaran dengan empati merupakan suatu komponen strategi yang kuat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar yang berbeda dari para siswa yang sangat memerlukan lebih daripada sekedar lembar kerja. Dan perhatikan pilihan yang A, guru harus memiliki sikap saling menghargai dengan peserta didiknya. Ini harus dimiliki oleh guru, teman-teman. Pilihan yang B, guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. Ini juga sangat sesuai. Kemudian yang C, guru harus mengenali karakteristik peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Ini juga sudah bagus. Kemudian pilihan yang D, guru harus memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Pilihan yang E, guru harus memiliki, seharusnya di sini, memiliki kemampuan bertanya dan mendengarkan keluhan peserta didiknya. Sesuai dengan konsep yang dinamakan dengan empati, maka guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. Sehingga yang paling tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir, teman-teman. Soal yang ke-20. Guru sebagai orang yang membelajarkan siswa sangat berkepentingan dengan masalah ini. Sehingga sebagai guru atau calon guru, sebisa mungkin kita harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, dengan menggunakan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Manakah pola interaksi lisan yang efektif untuk dikembangkan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas? Pola interaksi lisan itu meliputi di sini pilihan yang A, interaksi satu arah, pilihan yang B, interaksi dua arah, pilihan yang C, interaksi banyak arah, pilihan yang D, interaksi berpusat pada guru, kemudian pilihan yang E, interaksi sepihak. Dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, pola interaksi lisan yang mesti diterapkan oleh guru adalah pola interaksi lisan banyak arah. Sehingga seorang guru hendaknya memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan interaksi di dalam kelas. Interaksi tidak hanya didominasi oleh guru dan satu orang saja atau satu orang siswa saja, tapi juga harus memberikan kesempatan kepada semua siswa. Adapun syarat agar komunikasi dapat berjalan efektif, yang pertama adalah menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. Kemudian, guru dan peserta didik menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Kemudian, yang ketiga,
pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan. Yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan komunikan yang dapat menguntungkan. Kemudian yang terakhir, pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. Jadi, pola interaksi lisan yang efektif untuk dikembangkan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas adalah pola interaksi banyak arah, yaitu opsi yang C, teman-teman. Baiklah rekan-rekan guru, demikianlah 20 soal kompetensi pedagogik P3K. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini.